Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai limit fungsi. Sebelum pembahasan ini dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, limit fungsi pun insya Allah pasti gampang. Kita mulai pembahasannya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan melanjutkan ke limit fungsi yang bentuknya tahingga per tahingga. Sebelumnya kan limit fungsinya bentuknya 0 per 0, di mana caranya untuk menyelesaikan limit fungsi bentuk 0 per 0 bisa menggunakan pemfaktoran ataupun menggunakan turunan. Nah, untuk limit fungsi bentuk tahingga per tahingga, bentuk umumnya adalah limit x menuju tahingga dari A1 x pangkat m tambah A2 x pangkat m dikurangi 1 dan seterusnya, dibagi B1 x pangkat n tambah B2 x pangkat n min 1 dan seterusnya. Jadi artinya ini pangkat yang tertingginya m dan ini pangkat yang tertingginya n. Selanjutnya pangkatnya berkurang. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi bentuk tahingga per tahingga, caranya tinggal gini. Kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut. Ketika pangkat tertinggi dari pembilangnya, ini m, kurang dari pangkat tertinggi dari penyebutnya, ini n, berarti m kurang dari n, maka nilai dari limit ini adalah 0. Tapi ketika lebih, yang m lebih dari yang n, nilainya adalah tahingga. Sedangkan kalau sama, nilai m sama dengan nilai n, berarti nilainya adalah tinggal A1-nya dibagi B1-nya. Jadi koefisien pangkat tertinggi dari pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Limit x menuju tahingga dari 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurangi 5x tambah 4 dibagi 2x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 tambah 9. Berarti untuk pembilang pangkat tertingginya adalah 3 yang ini. Sedangkan untuk penyebut pangkat tertingginya adalah 4. Karena pangkat tertinggi dari pembilang 3 kurang dari pangkat tertinggi dari penyebut yang 4, maka nilai limit ini pasti jawabannya adalah 0. Nomor 2, kita lihat pangkat tertinggi dari pembilangnya 5, pangkat tertinggi dari penyebutnya 7. Lihat lagi, pangkat yang pembilang lebih kecil dari pangkat yang penyebut, berarti jawabannya adalah 0. Nomor 3, pangkat tertinggi dari pembilangnya 2, pangkat tertinggi dari penyebutnya pun 2, berarti sama. Ketika sama berarti tinggal dibagi 3 dibagi 6 yang ininya, koefisien ininya, sehingga ketika disederhanakan jawabannya adalah setengah. Terakhir, lihat meskipun ini pangkat tertingginya tidak di depan, kita lihat hati-hati, kita cari pangkat tertingginya, variabel yang pangkat tertingginya. Di sini yang pembilang pangkat tertingginya adalah 8, sedangkan yang penyebut pangkat tertingginya adalah 6. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut pangkat tertingginya, maka jawabannya adalah tahingga. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bentuk yang ketiga, yaitu ketika limitnya nanti hasilnya adalah tahingga dikurangi tahingga. Ada beberapa kemungkinan ketika limitnya berbentuk tahingga dikurangi tahingga, yaitu nomor 1, ketika limit x menuju tahingga dari akar x tambah b dikurangi akar cx ditambah d, dia akan menghasilkan tahingga ketika syaratnya a-nya yang ininya, yang di depan x yang di depan itu lebih daripada c. Nah, ini tapi akan menghasilkan min tahingga ketika a-nya kurang dari c. Berarti ketika a yang ini nilainya kurang dari c, misalkan di sini 3, di sini 7 misalkan, kan kurang, hasilnya pasti min tahingga. Tapi ketika a-nya sama dengan c, nilai a-nya sama dengan nilai c, maka dia akan menghasilkan nilai 0.
Nah, di sini ketika persamaannya persamaan linear ya. Nah, kemungkinan yang berikutnya ketika persamaannya di sini adalah kuadrat. Jadi dalam akarnya itu adalah persamaan kuadrat. Ada 3 kemungkinan lagi. Nah, kita fokusnya ke yang di depan x kuadratnya, koefisiennya. Koefisien di depan x kuadrat. Ketika koefisien di depan x kuadrat, di sini a, di sini d. Ketika a-nya kurang dari d, maka dia akan menghasilkan min tak hingga. Tapi ketika a-nya lebih dari d, nilai a-nya lebih dari nilai d ini, maka dia akan menghasilkan tak hingga. Tapi ketika nilai a-nya sama dengan nilai d, nilai a di sini sama dengan nilai d, maka hasilnya pasti berbentuk b dikurangi e dibagi 2 akar a. Jadi b dikurangi e dibagi 2 akar a, di mana a di sini nilainya sama dengan d. Inilah diantara kemungkinan-kemungkinan yang muncul ketika soalnya berbentuk limit tak hingga dikurangi tak hingga. Kita lanjutkan ke contohnya. Misalkan seperti ini. Limit x menuju tak hingga dari akar 3x tambah 1 dikurangi akar 2x ditambah 7. Lihat koefisien x-nya. Di sini 3, di sini 2. Karena yang di sini lebih besar daripada yang di belakang, maka hasilnya pasti tak hingga. Sudah beres. Nah, di sini ternyata yang di depan koefisien yang ini lebih kecil dibandingkan dengan koefisien yang di belakang. Maka hasilnya adalah ya min tak hingga. Yang ini lihat sama, koefisiennya sama, maka hasilnya adalah 0. Gampang kan ya? Jadi kita tinggal fokus ke koefisien yang di depannya, sininya. Tapi ingat, lihat dulu di sini ya, x-nya harus menuju hingga bentuknya akar dan operasinya kurang. Contoh nomor 4. Sekarang di dalam akarnya itu berbentuk kuadrat. Sama, kita fokus ke koefisien dari yang di depannya, yang x kuadratnya di sini. Ternyata lebih besar dibandingkan yang belakang. Maka hasilnya adalah tak hingga. Yang ini hasilnya. Yang ini sama koefisiennya dari x kuadratnya, berarti tinggal koefisien yang x-nya dikurangi, berarti 6 dikurangi 5 dibagi 2 akar a. A-nya di sini koefisien x kuadrat. Koefisien x kuadratnya kan 1. 1 kan biasanya tidak ditulis. Maka di sini angkanya sebenarnya ada, yaitu angka 1, berarti 2 akar 1. 6 dikurangi 5 kan 1. Dibagi akar 1 kan 1. 1 dikali 2, 2. Sehingga jawabannya adalah 1/2. Terakhir, di sini lebih kecil dibandingkan dengan koefisien x kuadrat yang di belakangnya. Maka hasilnya adalah min tak hingga. Nah, itulah beberapa kemungkinan dari soal untuk bentuknya tak hingga per tak hingga dan tak hingga min tak hingga. Silahkan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.